Nama saya Cak Ikit. Saya yang akan mengajar ini mata kuliah YouTube. Kita kali ini masih di pertemuan pertama ini, kita kenalan dulu. Saya sudah mengenal diri, nama saya Cak Ikit. Saya YouTuber juga. Kalau kalian pernah buka YouTube Cak Ikit, ya itu saya kreatornya. Cuma saya fokusnya di animasi. Nah, kali ini untuk YouTube, mungkin beberapa kalian pasti sudah tahu, tapi kita akan coba belajar bersama. Kita pertama kali ini YouTube, kita akan tahu sejarahnya dulu ya. Nah, bagaimana awal-awalnya YouTube tuh sebenarnya sudah diciptakan tahun 2005, tapi waktu itu belum terlalu booming karena ya masih awal-awal ya, apalagi waktu itu Indonesia kecepatan internetnya untuk mengakses video itu memang kurang, jadinya YouTube masih belum terlalu dibutuhkan waktu itu. Pertama kali memang diciptakan itu ada salah satu penciptanya, itu mereka waktu itu yang pengen berbagi video gitu, sharing video, tapi tahun itu belum ada situs atau aplikasi untuk sharing video. Nah, ini penemunya ada 3 orang, Stevie Chen, Chad Harley, sama Jawed Karim. Nah, dia itu mantan bekerja di PayPal. Dulu adanya PayPal. Kalau ada yang belum tahu, PayPal itu kayak rekening bank atau pembayaran tapi digital ya. Jadi kayak semacam Western Union gitu modelnya gitu. Tapi lebih cenderung ke transaksi ya. Kalau mungkin sekarang ada GoPay atau apa. Nah, sebenarnya yang di luar sana sudah lama banget kita pakai PayPal. Jadi misalkan yang sering dilakukan itu, kalau misalkan kita jualan desain di luar, terus yang beli itu adalah orang luar. Nah, mereka transfernya bagaimana untuk pembayarannya, biasanya pakai PayPal. Nah, kita tinggal transfer aja, sudah masuk ke PayPal kita, akun kita, terus dicairkan gitu. Dicairkan bisa lewat melalui bank atau Western Union atau macam-macam gitu. Nah, dulu pencipta YouTube ini kerja di PayPal. Nah, waktu itu PayPal 2002 kalau nggak salah, dia PayPal ini dapat suntikan dana dari eBay. Nah, kalau eBay ini kayak marketplace ya, semacam marketplace. Kalau di luar banyak tuh eBay marketplace, salah satunya eBay. Nah, mereka bertiga ini dapat bonus. Dari bonus itu mereka keluar untuk mendirikan perusahaan. Nah, mereka membangun YouTube, yaitu aplikasi untuk berbagi video. Nah, salah satu videonya yang pertama kali diupload itu yang ini, Jawed Karimnya ya. Isinya itu cuma berapa detik ya, itu 18 detik kalau nggak salah itu. Diunggah di YouTube, judulnya Me at the Zoo. Jadi orangnya sedang di kebun binatang, ya hanya menjelaskan tentang yang di belakangnya itu ada gajah gitu aja. Kalian bisa temui videonya, bisa dilihat sendiri. Di-upload itu 23 April 2005 dan sampai sekarang view-nya 122 juta penonton ya. Nah, itu videonya ya, itu di kebun binatang San Diego. Nah, terus 2006 ini sekitar, ini tidak setahun ya, setahun persis tidak, setahun lebih, kurang lebih 1,5 tahun, YouTube dibeli sama Google. Harganya 1,5 M, jadi sekitar 2,2 triliun rupiah. Nah, gimana sih ceritanya kok Google itu bisa membeli YouTube? Nah, jadi ini pendirinya Google ya, mbah Google-nya itu Larry Page sama Sergey Brin. Ini pencipta Google. Nah, dulu waktu membangun Google, 2 orang ini menyewa garasi, namanya nih Susan Wojcicki. Nah, bacanya gimana ya, susah sekali saya, Susan Wojcicki. Nah, dulu menyewakan garasi kedua orang ini untuk mengembangkan Google. Nah, setelah Google berhasil dibangun, akhirnya Susan ini diangkat menjadi Senior Vice President Google AdSense dan AdWords ya. Jadi kalau kalian YouTube pasti hubungannya sama AdSense. Sebelum ada YouTube, AdSense itu sudah ada duluan, karena
AdSense ini layaknya banknya Google ya. Jadi sebelum untuk transaksi dari beberapa aplikasi atau produknya Google itu peredaran uangnya masuknya di AdSense, termasuk nanti YouTube. Nah, sampai akhirnya sebelum, kalau sekarang nih si Susan ini jadi CEO-nya YouTube, sudah diangkat CEO-nya YouTube. Jadi kalau kalian mendapat surat misalkan kayak apa ya, ucapan selamat, misalkan kalian nanti dapat silver play button atau gold gitu atau penghargaan dari YouTube, suratnya itu atas namanya Susan Wojcicki lagi. Ini sekarang ini CEO-nya YouTube. Nah, sebelumnya 2006 ini sebelum ada YouTube, Google ini sedang melakukan pengembangan proyek video Google, namanya belum ada. Nah, ternyata si Susan ini dapat misalnya tugasnya si Susan untuk mengembangkan proyek video Google-nya ini. Nah, dia ternyata melihat sudah browsing di internet, ternyata dia menemukan YouTube. Akhirnya dia masuk YouTube. Oh, ternyata ada ini situs atau aplikasi yang sudah dikembangkan untuk sharing video. Nah, waktu itu Susan ini tertarik. Kenapa sampai berani membeli YouTube? Nah, ternyata tuh ada video. Dia menemukan video di YouTube. Kalian bisa mencari ya itu. Videonya masih ada, sudah ditonton 1.100.000 orang. Viewnya memang kalau sekarang nggak cukup banyak, tapi itu termasuk video yang bersejarah termasuk ya. Jadi di situ Susan melihat ada video kocak dua orang pemuda Cina yang sedang menyanyikan lagunya Backstreet Boys, As Long As You Love Me, secara lip sync. Nah, kalau kalian ingat itu kayak Cinta Jojo, zaman dulu itu ada Cinta Jojo kalau di Indonesia. Nah, di luar sana sudah ada yang main-main model lip sync gitu. Nah, waktu itu dia melihat Susan ini merasa terhibur. Jadi dia layaknya melihat performan artis gitu lah ya. Cuma kita nggak tahu, Susannya nggak tahu ini orang mana, artis mana. Jadi tempatnya jauh. Saya anggap aja ini pemuda Cina tadi ya. Jadi kalau Susannya di Amerika, artisnya di Cina. Nah, ternyata kita bisa dari jarak jauh bisa menikmati karya seseorang ya. Waktu itu meskipun hanya lip sync, Susan ini merasa terhibur dan dia sadar, oh itu adalah video yang membuat aku sadar. Semua orang di berbagai belahan dunia bisa menciptakan konten dan mereka tidak harus melakukannya di dalam studio. Atau lalu kalau kita tampil sekarang menyebarkan lewat TV atau media-media yang lain. Cukup diupload di situs ini, YouTube waktu itu ya, di situs YouTube. Terus semua orang bisa menonton karyanya si artis gitu. Si Susan ini cara berpikirnya cukup visioner ya. Dia melihatnya sangat jauh ke depan dan dia optimis ya, ini situs bakal berkembang dan suatu saat di masa depan akan sangat dibutuhkan atau diminati. Akhirnya ya Google membeli YouTube. Nah, saat ini gimana YouTube yang terjadi? Nah, ya ide awalnya memang YouTube digunakan tujuan awalnya itu hanya untuk sharing aja, supaya sharing. Kalau soal untuk komersial itu masih belum. Ya tadi kalau untuk penciptanya dia bukan artis juga, jadi hanya ya sharing aja, kita punya video bagaimana caranya di-share terus langsung nonton gitu. Kayak streaming. Kalau dulu memang sebenarnya bisa kalau di-share itu lewat email gitu bisa, tapi jadi kalau diupload di email waktu itu juga nggak ngatasi istilahnya. Gimana kalau ada situs yang langsung mengupload video, orang membuka situsnya bisa langsung melihat gitu. Nah, akhirnya YouTube itu ciptakan itu, dan sekarang YouTube bisa berbagi video ya jelas. Terus dalam 1 menit itu diupload video, kalau di total itu diakumulasi durasinya 100 jam. Jadi setiap 1 menit ada video dengan durasi 100 jam. Misalkan 1 jam berarti ada video, kalau ditambahkan ada video kira-kira berapa? 6.000 jam gitu ya. 6.000 jam dalam 1 jam gitu. Maksudnya durasinya 6.000 ya, 6.000 jam. Jadi bisa dibayangkan betapa ramainya YouTube itu. Terus penggunanya juga sangat banyak. 1/3 pengguna internet itu menggunakan YouTube.
baik penonton atau kreatornya. Terus YouTube menjadi situs terbaik kalau dibanding situs yang lain. Jadi setelah ada YouTube muncul situs-situs yang fungsinya sama juga untuk sharing video. Kalau kalian nemu yang lain, ini ada video, kalau di Indonesia itu video, kalau yang di luar sudah, yang dulu itu Vimeo yang duluan juga, ada TED, Meitu, Dailymotion, Twitch gitu. Itu YouTube masih nomor 1. Bahkan orang itu cenderung tidak mengenal situs sharing video yang lain karena ya sudah nomor 1 sudah YouTube gitu. Terus yang selanjutnya dibanding media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Jadi media sosial itu kan sebenarnya bukan situs untuk berbagi video, tapi dia menyediakan ada fitur yang menyediakan dia bisa upload video dan bisa sharing gitu kan. Tapi pada dasarnya bukan termasuk situs sharing video. Tapi kalau dibandingkan YouTube juga tidak kalah gitu. Dan penggunanya juga masih banyak sekarang. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini yang tahun 2020, ini masih dikejar sama WhatsApp ya. Jadi YouTube ini masih nomor 1, ini sekitar 83% kalau nggak salah itu. Terus ada WhatsApp 81%. Nah, itu cukup dekat gitu aplikasinya. Tapi di antara media sosial ini dan situs sharing itu hanya YouTube yang muncul. Yang sisanya ini media sosial. Jadi kayak tadi yang saya jelaskan, bukan khusus untuk sharing video, tapi mereka menyediakan layanan untuk upload video. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kalian bisa tebak jawabannya apa? Ya jelas jawabannya karena YouTube milik Google. Nah, kalau YouTube milik Google, apalagi sekarang kita sudah ada smartphone namanya Android. Androidnya juga miliknya Google. Dan jelas kalau kita sudah beli smartphone ada Android, YouTube sudah masuk ke situ. Jadi kita udah nggak punya pilihan untuk ngapain kita cari aplikasi atau situs sharing video yang lain. Kalau YouTube sudah bawaannya di situ. Gitu. Nah, selain itu karena Google itu juga nomor 1 popularitasnya. Nah, jadi kalau dibanding search engine yang lain, kalian bisa, ini yang terbesar ya kalau di dunia ya, banyak banget search engine itu. Yang paling gede ya ini Google ini, bahkan Google ini 90% menguasai internet di dunia untuk penggunaan search engine. Sisanya hanya 3-2, itu sangat-sangat jauh dan berat banget ini untuk bersaing sama Google. Nah, jadi Google-nya search engine-nya nomor 1, YouTube-nya juga nomor 1 karena sudah otomatis ya. Kenapa sudah seperti itu? Karena saat kita mencari video atau mencari sesuatu yang ada videonya ya, jelas. Jadi misalkan kita cari tas, kalau tas mereknya apa? Tas mereknya Iger misalkan gitu ya. Kalau tas Igernya itu ada videonya yang mengulas tentang Iger gitu. Kalau kita search di Google, di search engine-nya Google, kalau ada videonya pasti videonya dia tampilkan nomor 1 dan itu YouTube ini. Apalagi sekarang Google itu sudah menampilkan ini, membagi ya. Jadi misalkan kita searching tadi tas Iger, kita cari semuanya, jadi ada artikel atau video aja, terus dia juga membagi dengan video, terus dia juga membagi dengan image gitu. Nah, kalau hubungannya dengan video, si Google ini langsung memunculkan YouTube-nya itu, situs YouTube yang ada Igernya tadi. Jadi langsung nomor 1. Jadi orang bagaimanapun mau nggak mau dia langsung ke YouTube kalau mau lihat videonya. Terus yang selanjutnya itu karena kondisi sekarang sangat internet juga sudah cukup cepat, orang juga video juga lebih menarik ya. Kalau kita dulu kenalnya sama blog, orang ngeblog, nulis artikel gitu. Sekarang dulu kita harus membaca, kalau sekarang kita langsung melihat aja kayak TV, melihat dan mendengarkan gitu aja. Jadi videonya juga bermacam-macam, dan di YouTube itu kayak berlomba-lomba ya, banyak hal diupload di YouTube, mulai dari berita, pendidikan,
hiburan, yang sekarang ada vlog gitu, macam-macam yang memberikan kita pengetahuan dan hiburan tadi. Nah, videonya di YouTube itu lengkap banget sehingga banyak orang yang pengen mengakses YouTube gitu. Kondisinya jadi sekarang seperti itu. Nah, manfaatnya bagaimana? Manfaatnya ya YouTube akhirnya membuka kesempatan luas bagi semua orang untuk berkarya, terutama ini di bidang seni dan hiburan. Karena kalau dulu kita jadi seniman, untuk tampil itu kan susah. Kalau saya dulu bikin film gitu, film ini independen misalkan ya, kita mau muter filmnya di mana ini, apakah harus ke bioskop gitu, kan susah banget untuk menembus bioskop. Atau ya kalau sekelasnya indie, kita harus membuka pemutaran film di suatu tempat, kita nyewa tempat, terus kita mengumpulkan orang ya, kayak layar tancap gitu. Nah sekarang enggak, kita tinggal upload karya kita, langsung dilihat semua orang, bisa dilihat banyak orang, bisa lebih luas gitu. Itu kalau untuk artis film ya. Bagaimana dengan bakat yang lain, misalkan Anda bisa menari atau menyanyi, ya tinggal divideokan saja lalu diupload. Nah akhirnya banyak orang yang ternyata dari situ, kalau kita dulu menonton TV ya, TV yang memilihkan kita, akhirnya kita manut sama TV, kita nurut aja, TV ngasih apa ya kita makan, kita tonton gitu. Kalau sekarang enggak, kita punya pilihan banyak. Nah, aku suka YouTube-nya ini, YouTube channelnya ini, isinya ini, langsung akhirnya ya orang-orang yang awalnya biasa setelah upload di YouTube, mereka jadi artis, punya banyak penggemar. Nah seperti itu. Tentu saja dulu memang awalnya YouTube belum menghasilkan uang, belum bisa menghasilkan uang. Kalau sekarang sudah ada monetize, sudah ada AdSense, ya akhirnya malah semakin banyak yang pengen menjadi YouTuber gitu, atau berkarya melalui YouTube. Nah itu artinya apa yang disampaikan sama Susan Wojcicki tadi, yang sekarang CEO-nya YouTube. Waktu awal-awal melihat video konyolnya dua orang Cina tadi yang lip sync Backstreet Boys, dia sadar bahwa ini nanti akan berkembang pesat, orang bisa jadi artis. Nah sekarang akhirnya terwujud gitu ya, apa yang tadi dipikirkan oleh Susan tadi ternyata sekarang bisa terwujud. Nah ini yang gambarannya ya, kalau saya dulu, saya seorang animator, mau menembus film animasi, saya mau menembus TV susah banget, yang seperti saya sampaikan kemarin di seminar. Sekarang bisa lewat media sosial, terutama YouTube bisa. Sekarang setelah kita mendapatkan subscriber, orang akan melihat saya, orang TV, orang bioskop, terus investor itu akan melihat dengan mudah, dan dia cukup mudah yakin. Kalau dulu nggak yakin, kamu ini siapa, artis juga bukan gitu. Kalau sekarang langsung kelihatan, oh sudah terlihat itu subscribernya banyak, view-nya banyak. Apalagi di YouTube Analytics itu sudah ada fitur-fitur ya, udah melihat segmennya itu siapa, ini sudah lengkap lah, angkanya juga yang muncul sudah ada. Jadi seperti itu. Nah ini yang tidak diketahui banyak orang. YouTube itu terutama yang bukan YouTube kreator ya, bukan konten kreator maksud saya. Jadi YouTube itu selalu update regulasinya. Jadi sehingga videonya itu yang diunggulkan selalu fresh, yang sesuai dengan perubahan zaman. Jadi YouTube dulu sampai sekarang beda. Dulu YouTube awalnya contohnya ini, awalnya YouTube tidak ada monetize-nya, terus ada monetize-nya. Akhirnya semua orang upload macam-macam. Terus di situ ada masalah hak cipta gitu. Akhirnya diperbaiki sama YouTube. Kalau dulu kita bisa asal aja pakai kayak tadi dua orang tadi yang lip sync Backstreet Boys itu bisa dengan ya seleluasa lah memakai lagunya orang. Kalau sekarang sudah tidak bisa, sudah ada aturannya, tergantung yang punya lagu asli. Nanti yang YouTube tinggal inilah gitu, ini dibagi atau bagaimana, nanti kita jelaskan ya soal itu, soal hak cipta ya. Jadi ada perubahan, jadi YouTube memperbaiki itu supaya penyanyi aslinya tidak kalah sama ya orang-orang yang mengcover, yang memakai lagunya dia gitu. Nah itu terus itu soal contohnya soal ini hak cipta. Ada lagi yang soal
persyaratan ya. Persyaratan dulu awalnya kita nggak perlu syarat. Saya dulu awalnya upload langsung itu sudah monetis. Selama penontonnya banyak, bisa ditempeli iklan, ya udah langsung kita dapat uang. Waktu itu seperti itu. Nah, soal regulasi ini akan kita bahas ya nanti di sesi tersendiri lebih detail. Tapi yang jelas dengan adanya regulasi itu membuat para kreator, YouTuber terutama, untuk ya menyesuaikan. Akhirnya harus gimana, dulu yang kiranya kita uploadnya cuma sekali, 2 kali, akhirnya harus terus upload, harus gitu. Nah, akhirnya efeknya ke YouTube-nya jadi selalu fresh, persaingan juga semakin ketat seperti itu. Akhirnya penonton itu yang senang. Nah, tadi sudah disebutkan ya, YouTuber dapat uangnya dari mana. Nah, ini nanti kita juga akan bahas lebih detail, ini yang nomor 1 terutama soal monetize YouTube. Nah, gimana syaratnya tadi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya lah lebih detailnya. Tapi kalian pasti sudah tahu syarat-syaratnya, yaitu 1000 subscriber sama 4000 jam ya. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, itu setelah kita monetize, kita akan dapat uang gitu dari iklan yang ada di video kita. Nah, itu yang sumber utamanya ya, YouTuber. Yang kedua itu adalah brand deal atau endorse. Jadi di video kita punya video, punya channel, ada orang yang punya barang mau dipromosikan di kita, semacam kayak TV gitu. Akhirnya kita dapat dapat uang dari situ gitu. Jadi jasa mempromosikan produk atau sesuatu melalui video kita. Terus ada celebrity job atau artis. Nah, ini biasanya yang memang khusus untuk artis. Jadi kalau kalian lihat artis itu bikin YouTube, itu sebenarnya bukan nyari uangnya, dia nyari popularitas gitu. Kalau dia bikin YouTube, apalagi YouTube tadi yang saya jelaskan nomor 1 ya untuk search engine, orang sudah biasa pakai internet. Nah, dengan artis membuat YouTube, dia namanya akan dikenal gitu. Kalau yang sudah jadi artis ya terus dikenal. Nah, kalau artisnya nggak dapat job dari TV ya akan hilang. Makanya dengan bikin YouTube-nya dia jalan, dia namanya terkenal, akhirnya jobnya terus jalan gitu. Kalau enggak itu ya hilang gitu. Nah, kalau orang awam bagaimana ya? Orang awam contohnya orang cover lagu, dia bisa menyanyikan lagu. Kalau cover kena copyright, yang dia cari popularitasnya aja. Nanti dia bisa terkenal, terus habis itu bikin konser gitu, konser tersendiri. Jadi ada beberapa artis memang dia spesialis cover gitu ada gitu. Terus dia konser gitu. Akhirnya dapat ya job, celebrity job tadi. Yang keempat adalah berjualan merchandise atau produk sendiri atau jasa sendiri. Jadi kalau misalkan ada YouTuber merchandise, misalnya saya punya YouTube-nya animasi Culoboyo, terus saya bikin merchandise-nya di situ, terus kita bisa jualan produknya dari situ, bisa melalui YouTube sekalian promo gitu. Atau kita punya produk sendiri ya, kalau yang tadi merchandise ya, jadi hubungannya sama channel. Kalau merchandise itu maksudnya yang review mobil misalkan Autonet Mac atau apa gitu ya, mereka jualan kaosnya Autonet Mac itu merchandise, tapi Autonet Mac dari channelnya YouTube. Kalau produk sendiri ya, misalkan contohnya ya kayak artis sudah punya YouTube, dia udah terkenal, terus dia punya, kalau zaman dulu ada kue artis ya, kue artis, atau yang sekarang masih bertahan, misalkan artis yang punya jualan kayak geprek bensu gitu, yang sekarang ada masalah sama hak cipta nama ya. Nah, itu geprek bensu, dia artisnya tetap terkenal, YouTube-nya jalan, meskipun dia nggak dapat job dari TV, dia masih terkenal lewat YouTube-nya. Terus dia bisa promo geprek bensunya di situ. Nah, itu artinya ada keuntungan tersendiri. Atau kalau saya animator ya, mungkin saya mencoba mempromosikan jasa. Jadi kalau saya animator, tentunya saya bisa bikin animasi untuk orang lain ya. Saya mungkin bisa saja saya membuka promosi untuk pembuatan proyek animasi, silahkan menghubungi saya gitu. Dari situ akan dapat income gitu. Ini 4 ini yang sementara yang paling besar untuk YouTuber dapat uang.
Nah setelah kita tahu ya manfaatnya YouTube dan bagaimana tadi sejarahnya ya, terus sekarang sangat bermanfaat kalau apalagi kalau kita seniman atau orang yang bikin karya gitu, tentunya akan rugi ya kalau kita nggak bisa memanfaatkan itu. Nah kita tapi awal mula itu harus disiapkan dulu niatnya, terutama mindsetnya, tujuan awalnya juga apa. Jadi niat untuk bikin YouTube ini apa gitu. Apakah tujuannya itu untuk YouTube itu adalah uang, atau untuk mempromosikan, atau untuk portofolio, atau untuk pamer karya saja gitu. Nah ingat ini hubungannya ya, kalau misalkan di awal-awal sudah fokusnya uang ya tidak masalah sebenarnya. Tapi saran saya lebih baik tidak fokus uang gitu. Awalnya ya kita tujuannya membangun YouTube, karena kalau kita tujuannya uang nanti bisa jadi di tengah jalan wah berat sekali ini untuk mencapai ini ya, mencapai syarat monetisnya dulu kan. Kalau untuk uang dulu kan harusnya syarat monetisnya gimana ya, harus dipenuhi dulu 1000 subscriber tambah 4000 jam tayang. Kalau awal-awal sebaiknya tidak fokus uang dulu ya, tapi tidak masalah ketika kalian ada yang mau fokusnya uang dulu ya tidak masalah, kalau memang itu bisa membuat kalian termotivasi ya tidak masalah. Nah ini kenapa ya, karena kalau kita membuat channel itu dari nol, waktunya itu, kerja kerasnya itu butuh kreativitas, terus kita harus konsisten. Sekali upload itu nggak langsung hilang, harus upload gitu. Jadi untuk meraih penghasilan pertama, seperti saya jelaskan dulu saya itu masih belum ada syarat untuk monetis saja. Untuk mendapatkan kan syaratnya untuk cair itu kan $100. $100 pertama saya itu saya dapatkan setelah 18 bulan gitu. Jadi kalau Anda tidak benar-benar cinta dengan apa yang Anda jalani, dalam hal ini kita video apa yang kita buat ini tentang apa itu, kalau nggak benar-benar cinta atau menguasai ya akan sulit bertahan. Kalau kita nggak cinta tentang video apa yang kita buat, nanti di suatu saat di tengah jalan kehabisan ide. Tapi itu yang jalan paling gampang ya. Kalau kalian misalkan butuh yang sesuatu yang lebih menantang ya tidak masalah. Misalnya kalian tidak terlalu cinta dengan sepak bola, tapi saya pengen mengulas sepak bola ya tidak apa-apa kalau misalkan itu bagus buat kalian, tidak apa-apa. Tapi ada efeknya kalau kalian nggak menguasai suatu masalah, nanti di luar sana itu kan yang nonton banyak gitu. Misalkan pasti ada kesalahan-kesalahan gitu. Jadi ada orang yang misalkan ya saya nggak pernah main game Free Fire gitu misalkan ya, nggak tahu sebelumnya Free Fire bagaimana, terus saya bikin animasi tentang Free Fire, riset saya kurang, akhirnya nanti ada yang hater yang memang benar-benar dia pemain game Free Fire, terus oh ini kok suara jalannya kok gitu, oh ini suara tembakannya jenis itu tuh bukan kayak gitu. Jadi protes hater banyak. Nah, sudah pasti itu jelas ada. Tapi beda lagi kalau kita menguasai, misalkan Anda suka mobil gitu ya, Anda mengulik mobil, perkembangan mobil bagaimana, mesin mobil bagaimana. Nah orang-orang yang suka mobil nanti akan ke situ juga, akan menonton situ, dan mereka melihat wah ini benar nih, ternyata dia youtubernya menguasai soal mobil, saya senang mobil juga. Nah, ini yang namanya niche ya. Ini kita memposisikan niche ini, nanti kita akan bahas lagi. Niche ini kita memposisikan channel kita atau video kita ke suatu minat tertentu. Jadi ada kekhasan gitu, yang khas di video kita. Nah, contohnya yang paling gampang ya, kalau saya animasi lucu terus bahasa Jawa, itu sudah termasuk niche gitu. Surabayaan gitu. Nah, gitu. Nah ini saran yang bisa saya sampaikan. Ini makanya buatlah channel, mulai dari apa yang Anda cintai. Isinya tuh kayak gitu, isinya yang Anda cintai kira-kira apa ya. Sekarang bisa bayangkan kan, misalkan saya suka animasi, ya udah bikin animasi. Saya suka bersepeda, bagaimana yang kelihatannya menarik. Terus coba dibayangkan kira-kira saya ini suka apa. Nah sekarang coba dipikirkan suatu hal yang benar-benar Anda cintai, lalu itu dituangkan dalam video, terus diupload di channel Anda.
ini pertama kita ini belum bikin channel dulu, tidak masalah. Nanti channelnya bikin bareng-bareng, atau yang sudah mencoba bikin channel juga tidak masalah. Tapi kita ini saya set seolah-olah kita belum bikin channel ya. Jadi kita awalnya membayangkan dulu. Coba kalian tulis 5 hal yang kalian sukai dan bisa diulik atau dibuat videonya itu. Nanti kita dianalisa masing-masing bagaimana yang benar-benar kalian cintai gitu. Oke, demikian kuliah untuk hari ini, untuk perkenalan saja ya. Tadi kita sudah saling mengenalkan, nah, terus ada sudah kenal YouTube. Nah, sekarang Anda coba mengenali diri Anda sendiri. Bagaimana kalau nanti menemukan sesuatu yang benar-benar Anda cintai, nah itu yang harusnya Anda bisa bawa ke channel YouTube Anda gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe ya YouTube saya kan juga YouTuber, jadi kalian jangan lupa subscribe YouTube Cak Ikin. Sampai jumpa di video selanjutnya.